Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Indriani Idris selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Alia Zikra Aurelina. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato berjudul KUHP Baru 2026 dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. Izinkan saya membuka dengan sebuah kisah singkat. Pada Januari 2026, ketika KUHP baru mulai berlaku menggantikan KUHP lama yang dipakai sejak 1918, seorang korban kekerasan di Jakarta bisa menuntut pelaku berdasarkan ketentuan yang lebih progresif. Ironisnya, penegakan hukumnya masih terhambat oleh korupsi dan keterbatasan sumber daya. Kisah ini menggambarkan harapan besar sekaligus tantangan yang kita hadapi. Pertama, apa itu KUHP baru 2026? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diberlakukan penuh pada 1 Januari 2026 memperkenalkan 633 pasal baru, catatan signifikan dari 527 pasal sebelumnya. Perubahan penting meliputi beberapa hal. Tindak pidana ringan disempitkan. Pidana kini definisikan untuk perbuatan merugikan hak asasi manusia atau kepentingan umum. Misalnya, hubungan di luar nikah hanya dapat dikenai sanksi bila melibatkan kekerasan atau eksploitasi hingga membantu kepadatan tahanan yang pada 2025 sampai sekitar 72% kapasitas. 2. Perlindungan bagi korban diperkuat. Pasal 474 mendorong penyelesaian restoratif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal hingga 12 tahun. 3. KUHP baru menyesuaikan aturan untuk kejahatan siber dan kejahatan terhadap lingkungan hidup mengikuti perkembangan teknologi dan isu global. Data Mahkamah Agung menunjukkan dalam 6 bulan pertama 2026, jumlah laporan perkara pidana meningkat sekitar 15%, salah satunya karena kemudahan pelaporan melalui aplikasi e-court. Data ini menunjukkan KUHP baru membuka ruang keadilan yang lebih responsif dan manusiawi. Namun, tantangan penegakan hukum tetap nyata. Pertama, korupsi dan independensi aparat menjadi hambatan utama. Indeks persepsi korupsi pada 2025 masih menempatkan kita di peringkat 110 dunia, sekitar 30% laporan korupsi melibatkan aparat kepolisian. Kedua, kekurangan sumber daya manusia. Petugas kepolisian terhadap penduduk masih jauh dari kata ideal. Polri dengan kurang lebih 400.000 personil untuk sekitar 280 juta penduduk hingga beban kerja berat, apalagi dengan lonjakan kasus cybercrime. Ketiga, inkonsistensi yudisial. Komnas HAM menunjukkan sekitar 25% putusan hakim pada 2026 belum selaras dengan semangat KUHP baru, sering dipengaruhi interpretasi hukum warisan kolonial. Di wilayah terpencil seperti Papua, akses terhadap pelayanan hukum juga terganggu oleh konflik sosial, hingga tingkat penyelesaian kasus sangat rendah. Untuk menghadapi hambatan tersebut, saya mengusulkan beberapa langkah praktis. Pertama, pelatihan masif bagi aparat melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan target terlatihnya 100.000 petugas pada 2027 agar pemahaman tentang KUHP baru rata. Kedua, pemanfaatan teknologi termasuk sistem verifikasi bukti dan alat berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi serta mempercepat penanganan perkara. Ketiga, penguatan peran masyarakat melalui mekanisme pengaduan digital, partisipasi dalam restoratif justice berbasis komunitas, dan pendidikan hukum publik untuk meningkatkan kesadaran hukum warga. Hadirin yang saya hormati, KUHP baru 2026 adalah langkah maju bagi sistem hukum kita. Namun, keberhasilan nyata tidak cukup berhenti pada perubahan undang-undang. Butuhkan kerja sama mahasiswa hukum, praktisi, aparat penegak hukum, dan seluruh warga negara untuk memastikan hukum benar-benar melindungi
dan menegakkan keadilan. Mari kita ubah tantangan ini jadi peluang Indonesia yang lebih baik dan beradab. Kita memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.